Seusai latihan, Chandru melihat fail yang tergeletak di sebuah meja. Dan ketika ia membuka fail itu, ia menjadi kaget. Sebab, namanya tertulis dalam fail tersebut. Chandru kemudian lari ke bawah. Dan di situ ia melihat Mesman menatap tajam ke arahnya. Mesman menanyakan siapa sebenarnya gurunya itu. Kenapa namanya tertulis di dalam fail tersebut? Chandru mengatakan, bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus pencurian dan penembakan. Tapi ia memiliki hubungan dengan pimpinannya, yaitu Abu Sami. Chandru kemudian menceritakan, semua masa lalunya kepada Anand. Mulai dari saat ia masih remaja, Chandru sudah masuk penjara, karena membunuh ayahnya yang sering menyiksa ibunya. Di dalam penjara itulah ia mengenal Abu Sami. Setelah keluar dari penjara, Chandru dan Abu Sami diajak oleh seorang guru kungfu yang bernama Ravendra. Dan dari situlah Chandru mulai bersemangat lagi menjalani kehidupan. ద్వేషం, కోపం, ఆవేశం. Seiring berjalannya waktu, Abu Sami terlihat memiliki karakter yang berbeda. Ia suka mencuri dengan memanfaatkan keahlian kungfunya. Pada suatu hari, guru kami menemukan sejumlah barang berharga di dalam tas Abu Sami. Dan akhirnya, Abu Sami pun dilaporkan oleh Ravendra kepada polisi. Abu Sami pun dipenjara. Dan tak lama setelah ia keluar dari penjara, guru kami Ravendra ditemukan tewas karena luka tikam di perutnya. Di saat mereka masih bercerita, tiba-tiba terlihat mobil geng pencuri milik Abu Sami datang. Anand berniat akan menghadang mereka. Tetapi gurunya melarang, sebab untuk saat ini, Abu Sami bukan tandingannya. Chandru mengatakan, bahwa dia akan mengajarkan jurus terakhir yang diajarkan oleh gurunya. Akhirnya mereka pun pergi dari situ. Abu Sami dan anak buahnya tiba di tempat itu. Tapi tempat itu sudah kosong. చంద్రు నువ్వు ఎక్కడికెళ్ళినా నేను వస్తాను. Sementara di scene lain, terlihat ayah Sakti telah sadar. నేను నీకు Anand dilatih oleh Chandru, dengan jurus pamungkasnya. Anand yang cerdas, dengan mudahnya bisa menguasai jurus yang diajarkan oleh gurunya. Sementara polisi pengkhianat Badri, memasuki kamar ayahnya Sakti. Ia bermaksud untuk membunuh ayah Sakti dengan cara mematikan mesin pernafasan, dan melepas alat bantu pernafasan. Setelah melakukan aksinya, kemudian ia meletakkan telinganya untuk memastikan, apakah Gaurav masih bernafas apa tidak. Badri terkejut, karena polisi Gaurav tiba-tiba berkata, "Aku belum mati Badri." Pihak kepolisian telah mengetahui semua pengkhianatan Badri. Ayah Sakti membongkar satu persatu pengkhianatan yang dilakukan oleh Badri. Dan dia pun akhirnya ditangkap. ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి వెళ్ళింది? Chandru pergi ke rumah yang pernah dia tinggali bersama gurunya dan Abu Sami. Rupanya, dia dan Abu Sami sudah melakukan perjanjian untuk bertemu di tempat itu. నన్ను గెలవగలవనుకుంటున్నావా? Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertarung. Abu Sami hampir dikalahkan oleh Chandru. Tapi kemudian, Abu Sami menghancurkan konsentrasi Chandru dengan menceritakan, bagaimana dia membunuh guru mereka. Chandru marah dan hilang konsentrasinya. Dan dia pun akhirnya, dikalahkan oleh Abu Sami. అలాగే పడుకున్నాడు. Polisi menggerebek sekolah kungfu Abu Sami. Tapi tempat itu sudah kosong. Anand menyelinap dan menemui anak buah Abu Sami yang pernah ia kalahkan. Anand memaksanya agar mengatakan di mana Abu Sami berada. Dan pada akhirnya, dia mengatakan, bahwa Abu Sami berada di rumah pantainya. Anand dan kakeknya kemudian menyamar sebagai Santa Claus, dan menyelidiki rumah pantai Abu Sami. Dan malam harinya, saat anak buah Abu Sami akan menyelundupkan sesuatu, polisi menangkap mereka. Abu Sami berhasil lolos dari tangkapan polisi. Dan alangkah terkejutnya, guru Anand ditemukan mengambang di dalam kolam. Anand sangat terkejut dan merasa terpukul. Satu bus berisi anak-anak sekolah diculik oleh anak buah Abu Sami. Mereka dijadikan sandera bersama dengan beberapa orang dewasa. Sakti dan seorang ibu bersama bayinya juga diculik.
Anak buah Abu Sami mendatangi kantor polisi. Mereka menghubungkan Abu Sami dengan pihak kepolisian. Abu Sami menyampaikan tuntutannya, agar batangan emasnya yang telah disita oleh polisi dapat dikembalikan. Bersama dengan anak buahnya yang ditahan polisi. Abu Sami meminta, agar yang mengantar batangan emas itu adalah Maxman. Mr. Our maskman, Kurawale. Jika pihak kepolisian tidak menanggapi, maka, setiap 5 menit, dia akan menenggelamkannya seorang anak. Dia juga meminta, agar anak buahnya yang ditahan oleh polisi, semuanya dibebaskan. Pihak kepolisian melakukan pertemuan. Kemudian, mereka melakukan wawancara pers, untuk meminta bantuan Maxman. Maxman pun datang menemui polisi. Mereka mengatur strategi, bagaimana caranya menghadapi kasus itu. Maxman pun pergi dengan mobil yang berisi batangan emas. Maxman pun tiba di sana. Mereka mengambil emasnya dan mengikat Maxman dan membawanya ke kapal. Saat menuju kapal, Maxman sempat melihat bis kuning yang berisi anak-anak yang disandera. Kedua kakek Anan pun beraksi, mereka kemudian mengalahkan beberapa anak buah Abu Sami. Maxman tiba di atas kapal. Ia dipukul tapi masih bisa menghindar. Dan pria yang memukul Maxman lah yang justru terjatuh. Maxman akhirnya dilepaskan talinya oleh seorang ibu-ibu. Maxman akhirnya berhasil mengalahkan anak buah Abu Sami. Dan kakeknya pun berhasil menyelamatkan anak-anak yang disandera. Maxman datang untuk membebaskan Sakti. Tapi ia dihadang oleh Abu Sami, dan mereka pun akhirnya berduel. Maxman hampir dikalahkan oleh Abu Sami. Dan Abu Sami pun membuka topeng Maxman. Sakti sangat terkejut, karena ternyata, Maxman adalah Anan. Yaitu, pria yang telah menembak ayahnya. Kemudian, Abu Sami dengan bangganya mengatakan, bahwa yang menembak ayah Sakti bukanlah Anan. Tapi anak buahnya lah yang menembaknya. Sakti pun akhirnya mengetahui kebenarannya. Di saat Abu Sami berbalik, Maxman menghilang. Maxman pergi mencari posisi yang tepat untuk menggunakan jurus terakhir yang diajarkan oleh gurunya. Terlihat wajah Sakti yang sangat mengkhawatirkan Anan. Maxman telah menemukan posisi yang tepat untuk bertarung. Maxman kemudian menghajar Abu Sami. Dan pada akhirnya, Abu Sami pun berhasil dikalahkan. Anan menghampiri Sakti, dan melepaskan ikatannya.